Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya mujibas sailin. Baik anak-anak semuanya, hari ini sebenarnya adalah jamnya Pak Atik, tapi karena hari ini Pak Atik ada keperluan sehingga tidak bisa berada di hadapan zaman semuanya. Maka untuk sementara waktu, mungkin hari ini saja saya yang akan menggantikan Pak Atik. Sebenarnya pada semester ini saya pun juga mengajar akidah akhlak, tapi di kelas 7 dan Pak Atik di kelas 8, Pak Zam di kelas 9. Karena pada semester ini Pak Ainul sudah pindah ke lembaga lain. Oke. Kita doakan Pak Ainul Mustafa juga sukses di lembaga yang baru. Begitu anak-anak ya. Akidah akhlak itu adalah pelajaran inti kalau menurut saya dalam menuntut ilmu. Karena dalam urutannya mesti akhlak dulu baru ilmu. Akhlaknya baik, akhlak kepada guru baik, maka insya Allah ilmunya juga akan lancar. Karena bagi saya akhlak itu adalah kunci dalam menuntut ilmu. Baru saja malam ini saya buka buku K13 kelas 8. Sampulnya di situ seorang murid yang sedang mencium tangan gurunya. Nah, itulah cerminan akhlak santri itu ya seperti itu. Makanya semakin naik kelas, ayo kita perbaiki akhlak kita kepada guru. Akhlak itu, ayo anak-anak kita munculkan dari hati. Kita munculkan dari hati kita masing-masing. Jadi ketika itu kita munculkan dari hati, maka baik di sekolah maupun di rumah ya tetap baik akhlaknya. Baik ada gurunya ataupun tidak, kalau kita munculkan dari hati ya tetap baik akhlaknya. Kalau di sekolah jawabnya nggih, di HP pun jawabnya juga nggih, bukan oke. Jadi ayo kita munculkan dari hati. Kalau di sekolah menunduk, di rumah pun juga menunduk. Ketika ketemu gurunya, ketika lewat di depan orang yang lebih tua, ya tetap seperti itu. Makanya ayo kita munculkan dari hati akhlak kita masing-masing, sehingga semuanya serba berangkat dari kita, bukan karena guru, bukan karena berada di pondok, bukan karena berada di depan kiai. Jadi ayo kita mulai dari diri kita masing-masing. Itu yang harus kita pegang. Akhlak dulu, baru ilmu. Jadi kenapa saya kami para guru selalu mengingatkan, terus mengingatkan dan mengingatkan? Karena kami merasa keinginan kami untuk agar sampean mempunyai akhlak yang baik itu belum sepenuhnya tercapai di kelas 8. Kami melihat apakah kalian semua yang kelas 8 tambah baik? Belum tentu juga. Mereka yang kelas 7 kalau di depan gurunya menunduk, kelas 8 masih ada yang belum menunduk. Kelas 8 saya temui juga masih ada yang memanggil gurunya sampean. Nah, itu loh, makanya kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan perihal tentang akhlak, begitu ya. Dan semoga sampean juga tidak bosan-bosan untuk mendengarkan. Pokoknya kuncinya setiap nasihat dari guru silahkan didengarkan, okay? Didengarkan saja. Karena mendengar itu ibarat sampean itu sebuah komputer. Nasihat-nasihat yang saya dengarkan itu akan tersimpan dalam folder-folder tertentu. Jadi baik sekarang nih, mungkin sampean hatinya belum mau mendengar,
Tapi saya yakin suatu saat folder yang sudah tersimpan dalam komputernya diri sampean, hasil dari mendengar, itu akan membawa manfaat di kemudian hari. Jadi pada intinya, ayo mendengar, terutama perihal akhlak. Begitu anak-anak ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita memasuki bab yang pertama di semester genap, yaitu tentang perihal Rasul Ulul Azmi. Dasarnya harus kita pahami dulu, apa itu Rasul, apa itu Nabi. Apa itu Nabi? Ada yang tahu? Nabi adalah orang pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Jadi dia diberi wahyu oleh Allah, tetapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Inti wahyunya mungkin disampaikan, tapi wahyunya apa yang diturunkan kepadanya itu tidak disampaikan, tidak wajib. Kalau Rasul adalah orang pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah, dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan. Nah, Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah, kemudian disampaikan kepada umatnya. Apa yang Allah sampaikan sama persis dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Nah, itulah Rasul. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, sahabat bisa sambil membuka LKS-nya masing-masing ya. Sudah dibagikan ya. Semoga semuanya sudah mengambil. Bagi yang belum mengambil, ayo segera mengambil agar kita belajarnya bisa lancar. Baik, mari kita simak materinya. Baik anak-anak semuanya, kita memasuki bab yang pertama, yaitu keteladanan Rasul Ulul Azmi. Ada berapa jumlahnya Rasul anak-anak? Ya, Rasul jumlahnya ada 25 yang wajib kita imani. Kalau Nabi itu lebih banyak dari Rasul, bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai 300, lebih banyak. Tapi kalau Rasul yang wajib kita imani ada 25. Dari 25 itu, jadi kalau dari orang umum biasa dipilih untuk menjadi Nabi. Dari Nabi dipilih untuk menjadi Rasul. Dari Rasul masih dinaikkan lagi levelnya. Dinaikkan levelnya yaitu Ulul Azmi. Jadi Ulul Azmi itu memang Rasul-Rasul yang menjadi pilihan Allah. Begitu juga sampean. Dari kelas 8A, 8B, ayo bersaing, berkompetisi, sama-sama belajar, sama-sama rajin. Nah, hasil belajar, hasil dari rajin yang sampean tampilkan nanti akan menjadi pilihan. Ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang ranking 3. Sama, nggih. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya semacam ini. Begitu juga dengan akhlak. Nah, sama juga. Mana ya akhlaknya paling baik, mana ya akhlaknya baik, mana ya akhlaknya kurang, mana ya akhlaknya sangat kurang. Nah, itu ada pilihan-pilihan tersendiri. Sahabat bisa lihat di rapot akhlaknya semester 1. Dan kaman ayo kita perbaiki di semester genap, ngoten nggih. Baik, keteladanan Rasul Ulul Azmi. Kenapa keteladanan Rasul Ulul Azmi? Tentunya Ulul Azmi ini adalah Rasul yang benar-benar sudah menjadi pilihannya Allah. Untuk itu meneladaninya itu adalah hal-hal yang sangat mulia. Mari kita pelajari lebih lanjut. Oh iya, ini anak-anak ada peta konsep. Peta konsep itu sebenarnya sangat membantu sampean dalam belajar loh.
ini sebuah subbab. Misalkan dari keteladanan ulul azmi, Saman bisa memecahnya lagi menjadi definisi. Nah, definisi apa definisinya? Saman bisa lihat di sini. Sifat utamanya apa? Nah, jadi pokok-pokok ini sebenarnya adalah suatu panduan sampean untuk belajar. Contohnya apa? Nah, itu. Baik, kita lanjut ke materi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 25 nabi dan rasul, dan ada 5 orang rasul pilihan yang mendapat gelar ulul azmi. Sekarang kita bahas kata per kata dulu. Ulul azmi itu apa? Ulul itu artinya orang yang memiliki. Sedangkan azmi itu adalah cita-cita yang mantap atau suatu hal yang mulia. Bahkan dalam Ensiklopedia Islam, sebuah karangan Sirajuddin menyebutkan bahwa ulul azmi itu adalah orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Nah, nanti bahasan per nabi-nabi, per rasul ulul azmi sama nanti bisa melihat seberapa kuat mereka dalam berdakwah, seberapa tabah, seberapa sabar. Nah, kita bisa lihat nanti. Itu adalah pengertian secara bahasa. Jadi orang-orang yang memiliki cita-cita yang mantap, cita-cita yang kuat, yang teguh. Secara istilah bagaimana? Rasul ulul azmi itu adalah rasul-rasul pilihan atau nabi yang mempunyai keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Permasalahan utama dalam Rasul berdakwah itu adalah pertentangan dari kaumnya. Kenapa? Ya karena Rasul itu ibaratnya membawa sebuah ajaran yang baru. Sedangkan kaumnya itu sudah mempunyai ajaran tersendiri yang sudah mereka yakini selama berpuluh-puluh tahun. Makanya suatu tantangan yang besar, sulit sekali untuk mengubah mereka dari apa yang mereka yakini selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian ada orang baru datang dengan membawa ajaran baru yang mereka sama sekali belum pernah kenal. Nah, itu sangat sulit, pertentangannya sangat sulit. Sebagai gambaran, di antara Rasul ulul azmi, mana yang berdakwahnya paling pendek? Nah, misalkan Nabi Nuh dakwahnya sampai 950 tahun. Kita bandingkan dengan Nabi Muhammad. Berapa tahun Nabi Muhammad? 10 dengan 13, 23 tahun. Tentu perbandingannya sangat jauh. Kita berbicara tentang umatnya. Berapa umatnya Nabi Nuh? Ya sekitar 80-an. Berapa umat Nabi Muhammad? Banyak sekali, ila yaumil qiyamah. Makanya kalau kita kalikan hari 950 tahun itu berapa hari? Wah, banyak sekali. Nah, karena itulah keteguhan selama sekian tahun itu mengangkat level para rasul untuk mendapat gelar ulul azmi. Kita dapat lihat di surat Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Jadi itulah rasul-rasul yang kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah berkata langsung dengan dia. Siapa kira-kira? Nah, Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dhum darajat, dan Allah meninggikan beberapa derajat mereka. Jadi mereka yang lebih teguh, mereka yang lebih sabar, maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Begitu juga kita dalam belajar, pasti ada sesuatu yang membosankan, ada sesuatu yang menjenuhkan, kita tidak suka.
Tapi kalau kita teguh, kita kuat, nah sama juga Allah nanti akan meninggikan kita di atas orang lain, akan memberi kelebihan kita atas orang lain. Makanya anak-anak, ayo kita teladani keteguhan, kesabaran, kemudian kemauan yang kuat dari Rasul Ulul Azmi ini. Kita terapkan, kita cakkan dalam kita belajar. Ya, begitu anak-anak ya. Sekarang Rasul Ulul Azmi itu ada berapa? Tadi ada 5. Yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Yang nomor 3 Nabi Musa. Nomor 4 Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, itu ya anak-anak. Ada berapa tadi? Ada 5. Baik anak-anak, kiranya itu pengantar dari saya perihal tugas. Kalaupun nanti ada tugas, akan saya sampaikan lewat grup belajar. Kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, kita sambung di grup belajar kita. Ngaten nggih? Baik anak-anak, saya akhiri sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.